aku tuh keinget lagi masa itu, masa dimana aku pernah ada rasa keinginan ya untuk keluar dari agama Islam, murtad gitu. Kalau dipikir sekarang ya Allah ilahi Rabbi, aku nggak bisa bayangin ya kalau itu benar-benar terjadi saat itu. بنت النبي فاطمة أم الحنون الوصول. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan aku, Nova Arata. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, jangan pernah tinggalkan salatnya dan jangan lupa salawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke. Sebenarnya malam ini malam ya teman-teman, banyak banget ada beberapa hal atau materi yang ingin aku sampaikan, yang ingin aku sharing gitu ya. Tapi bingung sebenarnya. Setelah difikirkan, aku kayaknya harus menyampaikan materi ini, karena materi ini bukan materi ya, kayak apa gitu ya. Pokoknya sharing tentang ini ya. Sebenarnya sudah lama banget, tapi belum sempat gitu ya. Dan malam ini aku sempetin ya, karena ini adalah pengalaman rasa yang sangat berharga buat aku sampai saat ini, yang sangat-sangat membuat aku itu terharu ya, yang sangat-sangat membuat aku sangat bersyukur, alhamdulillah banget. Kita mulai aja ya. Nah teman-teman, kalian tuh pernah gak sih waktu kecil-kecil itu ada memikirkan sesuatu, terus ketika dewasa kalian ingat lagi gitu ya, atau kalian cita-citanya waktu kecil pingin ini dan ketika dewasa itu tercapai gitu. Nah aku itu ada pengalaman rasanya ada apa ya, waktu kecil itu ya. Pernah nggak sih teman-teman ngerasain kayak aku ya, waktu kecil atau enggak waktu remaja ya, antara aku ingatnya antara ya kelas 5, kelas 6 atau menanjak SMP gitu ya. Kalian itu merasa bahwa agama itu sangat membebani aku. Ya kenapa? Aku merasa agama itu adalah beban buat aku ya. Aku sangat merasa terbebani. Karena kenapa? Yang pertama, ya agama Islam itu kan wajib sholat 5 waktu. Terus puasa di bulan Ramadan, kecuali ada uzur. Ya tidak boleh membangkang orang tua. Nah aku waktu masa itu aku gak bisa bedain membangkang, menjawab, atau kalau kita tuh nyahut ya, misalnya orang tua ngomong ini nana misalnya, terus kita jawab nana apa gitu ya. Nah itu aku nggak bisa bedain ini membangkang atau menjawab. Boleh nggak sih, ini kan aku nggak membangkang, ini kan aku cuma nyahut aja ya, nyahut gitu ya. Nah itu waktu itu aku nggak bisa bedain loh guys. Terus apa ya, sholat 5 waktu ya, saat ketika aku sudah wajib untuk sholat gitu ya, sudah cewek ya datang bulan, aku kan sudah tahu ya bahwa sholat 5 waktu itu adalah wajib, dan kalau nggak dilakukan itu adalah dosa. Nah aku itu sholat itu ya males gitu, nggak mau, cuman tetap sholat tapi bolong-bolong, misalnya maghrib aja atau
maghrib zuhur atau maghrib ya isya gitu ya. Terus yang terakhir ini apa, puasa ya, puasa di bulan Ramadan, panas-panas, haus, kelaparan gitu. Nah aku tuh nggak tahan lapar dulu ya, kecil-kecil waktu dulu aku nggak tahan lapar. Jadi aku merasa terbebani, kenapa sih agama tuh ya begini sih, harus begini ya, kalau nggak dijalanin ya dapat dosa, kenapa sih? Nah, jadi itu pertanyaan-pertanyaan di benak aku waktu kecil yang membuat aku uh, apa sih gitu ya, pengen rasanya nggak mau agama ini gitu ya. Nah terus ya karena kewajiban-kewajiban itu yang membebani aku, karena aku merasa terbebani, aku sempat kepikiran enak ya kayaknya kalau aku itu jadi orang Nasrani, jadi orang Kristen gitu ya. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik ya. Saat dulu ya, waktu itu kalau ada libur tanggal merah gitu, tepatnya misal di kenaikan Yesus Kristus, aku tuh ya seakan-akan ya Yesus Kristus lah gini-gini, padahal itu bukan dari agama kita, dan aku menganggap bahwa itu adalah peringatan dari agama kita ya, kenaikan Yesus Kristus yang menurut orang Nasrani itu adalah Tuhan mereka ya. Kalau kita ya bukan ya Tuhannya, Nabi Isa alaihissalam ya. Nah orang Kristen menganggapnya Nabi Isa itu adalah Tuhan ya, Tuhan mereka. Nah jadi aku waktu itu kepikiran pengen murtad gitu, pengen jadi orang Kristen aja yang nggak punya kewajiban sholat ya, puasa, apa hal segala macem, jadi nggak melakukan apa-apa ya nggak apa-apa, nggak ada dapat dosa, nggak dapat apa-apa gitu ya, enak deh kayaknya ya. Tapi kepikiran lagi, aku sebenarnya namanya kita anak-anak ya, remaja gitu, takut sama orang tua, takut kalau aku pindah ke agama lain kayaknya keluar dari kakak ya. Nggak tahu juga ya pikiran aku saat itu ya, padahal aku itu waktu itu ya namanya anak-anak ya, tapi beranjak itu kan sudah SD kelas 5-6 masuk SMP, setelah sudah SMP ya mau ke SMA itu nggak ada lagi ya kepikiran kayak gitu. Nauzubillah min zalik ya. Karena aku merasa aku banyak dosa, aku sering membangkang sama orang tua ya, namanya juga anak-anak ya, belum paham ya, kalau salah baru dikasih tahu ya baru paham gitu. Aku merasa bahwa aku tuh ya berdosa gitu, dan aku pengen terlepas dari dosa itu dengan cara ya keluar dari jalan ini, dari agama ini ya, keluar jalan satu-satunya gitu ya. Aku merasa ya namanya anak-anak, wah dosa udah banyak nih, kewajiban kewajiban jarang dilakuin, jarang dijalanin, puasa hanya dapat beberapa hari gitu. Itu masih SD ya, kayaknya udah datang bulan tapi belum paham gitu. Ya ada kepikiran kayak gitu, padahal aku kan tabennya keluarga kami ya alhamdulillah bapak sih rajin ibadahnya ya, rajin bagus. Yang dikasih tahu ini secara dalam detail tuh kan enggak ya, belum tahu bahwa ini agama ini loh gini belum tahu ya. Pernah suatu saat aku itu ya, saat ini maksudnya sudah dewasa sekarang ya, aku tuh inget masa itu, inget banget.
itu saat ya habis ibadah, misalnya lagi selesai sholat atau lagi saat kita kan ada saat-saatnya kita merenung. Aku tuh keinget lagi masa itu, masa dimana aku pernah ada rasa keinginan ya untuk keluar dari agama Islam, murtad gitu. Kalau dipikir sekarang ya Allah ilahi Rabbi, aku nggak bisa bayangin ya kalau itu benar-benar terjadi saat itu. Sungguh aku jadi orang yang sangat-sangat sesat ya, orang-orang yang gak diberi petunjuk sama Allah gitu ya. Kalau aku ngikutin nafsu anak-anak aku saat itu, alhamdulillah banget Allah masih kasih aku petunjuk, kasih aku petunjuk yang jalan yang sebenar-benarnya jalan. Alhamdulillah banget ya Allah. Ya kalau dulu kalau ibadah, kalau pengen sholat itu kalau ya merasa terbebani ya, karena nggak dijalanin ya dosa gitu ya. Sedangkan kita mau jalanin ya males, namanya juga anak-anak baru beranjak dewasa, baru beranjak remaja gitu. Tapi kalau saat ini ya ibadah itu bukan lagi soal berapa banyak pahala yang kita dapati kalau kita ibadah ini, hitungannya berapa pahala, itu bukan lagi masalah itu. Jadi kalau kita sudah paham ya, tahu bahwa kita ibadah itu untuk Allah ya, apa yang dikatakan Allah, salat, iya kita salat, ya Allah aku salat untukmu ya Allah, untuk mendapat ridhomu ya Allah. Jadi bukan lagi hitungnya, bukan lagi masalah berapa pahala yang aku harus dapatin, bukan lagi. Kalau ibadah, kalau sholat, sudah sholat ya alhamdulillah ya Allah aku bisa suci hari ini, alhamdulillah ya Allah aku bisa sholat hari ini. Kalau diingat saat rasa pengen murtad waktu itu ya nauzubillah, aku nggak bisa bayangin ya. Sebenarnya aku terlahir Islam aja sudah bersyukur gitu tuh ya. Kita terlahir dari Islam turunan katanya ya, dari ibu Islam, bapak Islam, nenek moyangnya juga Islam. Sebenarnya ya alhamdulillah banget ya, karena Islam itu adalah nikmat iman yang paling terbesar. Meskipun banyak orang yang bilang ada yang Islam KTP, ada Islam yang turunan, sebenarnya nggak boleh ya. Kita nggak pernah tahu hidayah seseorang, kita nggak pernah tahu hati seseorang, kita nggak tahu tingkatan iman seseorang, tuh nggak tahu ya. Mungkin saja di penampilan kurang, atau di luar lingkungan kurang terlihat ibadahnya, tapi kita nggak tahu ya kalau lagi sendiri ibadahnya itu mungkin rajin ya. Kita doain saja ya. Jadi kalau kita tahu ada teman kita yang kurang, kayak ibadahnya kayaknya belum bagus ya, kita ajak sama-sama gitu. Kalau nggak berani ngomongin ya kita kasih contoh aja lah yang baik ya, kita tunjukin akhlak yang baik ya, perbuatan yang baik, biar mereka itu tahu bahwa ya, Islam yang sesungguhnya itu gini loh gitu. Jadi meskipun kita Islamnya dari lahir, maksudnya dari lahir, tapi Islam dari turunan ya, kita wajib juga cari tahu, nggak cukup hanya label Islam aja yang lekat sama kita juga harus cari tahu
Islam itu apa? Apa sih? Kenapa Allah suruh kita sholat? Kenapa Allah suruh kita ibadah? Itu kan semuanya ada alasan. Jadi kalau ada teman-teman yang ibadahnya masih mengharap pahala, hitungan pahala, ya nggak apa-apa, itu hitungannya ibaratnya anak-anak kecil yang pengen ngaji, ya kita kasih hadiah karena mereka ngaji mengharap hadiah dari kita. Tapi kan lambat laun mereka akan sadar sendiri, mereka akan tahu sendiri bahwa oh, ngaji itu penting loh, karena aku pengen pinter baca Al-Quran, pengen tahu tentang agamaku sendiri. Nah, begitupun juga dengan ibadah kita ya. Kalau ada teman-teman masih mungkin sebelumnya kalau ibadah, kalau sholat, hitungannya misal sholat jamaah dapat pahala 27 kali lipat ya dari pahala sholat sendiri, itu kan sudah dihitung maksudnya ya. Iya, anggap aja kita masih anak-anak kecil yang berharap imbalan. Tapi kan lambat laun kita akan paham sendiri bahwa hakikatnya ibadah itu ya bukan itu, bukan karena pahala itu. Hakikatnya ibadah itu ya karena kita butuh Allah, kita butuh ridho Allah, bukan karena Allah butuh kita, enggak, kita yang butuh. Allah suruh kita ibadah ya untuk diri kita sendiri sebenarnya ya. Begitupun dengan sholawat, kata guru sini ada ya, sholawat itu kan secara bahasa adalah doa ya, kesejahteraan, keselamatan kayak gitu ya untuk Rasulullah Muhammad, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dipikir-pikir kan, ya sebenarnya Nabi itu nggak perlu loh doa ya kesejahteraan, keselamatan untuk beliau dan keluarganya, karena mereka sudah dijamin masuk surga. Tapi apa makna dari itu? Ibarat gelas yang sudah berisi penuh, Rasul itu gelas yang penuh, terus diisi dengan air itu akan meluber, diisi air. Nah itu adalah salawat setiap hambanya gitu ya. Nah air yang meluber itu adalah ya salawat tadi. Nah luberan air itulah yang kita harapkan, percikan dari luberan air itulah yang kita harapkan. Begitupun dengan salawat. Jadi Rasul itu kayak cahaya, terus diisi dengan rahmat, dengan ya cahayanya akan mantul banyak gitu. Nah kita butuh percikan cahaya itulah, bukannya Nabi itu perlu sholawat karena kita mendoakan, enggak, beliau itu sudah sejahtera gitu, sudah selamat, dijamin masuk surga. Kenapa kita disuruh sholawat ya? Karena untuk diri kita sendiri, kita mengharap percikan cahaya itulah, percikan cahaya dari doa-doa sholawat yang disampaikan kepadanya. Ya begitupun kita kalau ibadah tuh ya untuk diri kita sendiri. Jadi kalau ada yang ngomong Islam turunan, Islam KTP, aku rasa gak usah ya, gak perlu gitu ya. Karena sejatinya hakikatnya kita lahir Islam pun alhamdulillah banget ya. Masalah urusan ibadah seseorang itu kan hidayah nggak pernah tahu kita ya, cukup doakan saja semoga jadi lebih baik lagi, dibimbing hijrahnya gitu ya. Gitu aja sih sebenarnya ya.
hanya mengingat apa yang pernah aku inginkan dulu. Nauzubillah, jika saat ini, ya Allah, aku nggak bisa bayangin ya, lagi-lagi aku nggak bisa bayangin kalau aku mengikuti hawa nafsuku saat itu, karena aku nggak mau terbebani dengan agama ini. Udah 20 menitan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan kalian bisa mengambil pelajaran, dan untuk ketetapan iman kita ya selalu berdoa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ala dinika. Ya, berdoa ya semoga Allah tetapkan iman kita ya selalu di jalan yang lurus. Pokoknya itulah yang bisa aku sharingkan hari ini. Semoga bermanfaat. Aku pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.